Hmm, aku masih bingung nih sama sistem kehidupan suku Baduy. Apa tanya Sutra aja kali ya? Mungkin dia ngerti. Halo Sutra, apa kabar? Kamu bisa tolong bantuin aku belajar nggak tentang suku Baduy? Oh, tentu saja. Tapi aku tidak terlalu tahu. Nanti aku akan ajak teman-temanku dari kelas lain untuk membantu kita belajar tentang suku Baduy. Sekalian kita bisa berdiskusi bersama lewat Zoom. Oh, itu ide bagus sih. Apa kira-kira kita bikin Zoom aja kali ya habis PJJ? Saja, nanti setelah PJJ aku akan mengirimkan linknya. Halo, salam kenal. Nama saya Zelvan. Hai, salam kenal Salam juga. Halo, salam kenal. Baiklah, ayo kita mulai diskusinya. Baiklah kalau gitu, aku akan menjelaskan hal-hal yang aku tahu tentang suku Baduy ya. Suku Baduy merupakan suatu suku yang tinggal di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Populasi suku Baduy itu ada 26.000 orang dan mereka merupakan salah satu suku yang mengisolasi diri mereka dari dunia luar. Suku Baduy di Banten terbagi menjadi dua, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Lalu, apakah ada suatu ciri khas yang membedakan antara suku Baduy luar dengan suku Baduy dalam? Oh, tentu saja ada. Biasanya tuh suku Baduy suka menggunakan baju serba hitam atau biru tua. Beda dengan suku Baduy dalam. Kalau suku Baduy dalam itu biasanya menggunakan baju yang serba putih yang melambangkan kesucian supaya mereka tidak terpengaruh dengan dunia luar. Oh, jadi begitu toh. Tapi apakah suku Baduy itu mempunyai pembagian dalam tugas sehari-harinya? Lalu di manakah suku Baduy dalam dan suku Baduy luar itu tinggal? Kan ada dua ya suku Baduy ya. Nah, itu tuh di mananya gitu. Lalu yang terakhir itu untuk bahasa suku Baduy. Nah, bahasa suku Baduy itu menggunakan bahasa apa gitu? Kasih tahu dong, soalnya masih kurang tahu, kurang paham gitu yang itu. Suku Baduy dalam itu memiliki 3 kampung yang bertugas untuk mengakomodir kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat Baduy tersebut. Tugas ini dipimpin oleh Pu Hun selaku ketua adat tertinggi, dibantu oleh sebagai Jaro itu sebagai wakil. Kampung Ciskesik, Ciketawana, dan Cibeo adalah 3 kampung tempat suku Baduy tinggal. Sedangkan kelompok masyarakat Baduy luar tinggal di 50 kampung lainnya yang berbeda. Berada di bukit-bukit Gunung Kendeng. Kalau bahasanya sih mereka menggunakan bahasa dengan dialek yang dengan aksen Sunda seperti itu, Sunda Banten lah pada umumnya. Dan alat komunikasinya sebagai alat komunikasi untuk masyarakat luar, supaya masyarakat luar masih bisa mengerti bahasa apa mereka gunakan. Mereka juga bisa bahasa Indonesia walaupun beberapa, tetapi mereka tidak bisa membaca dan menulis karena di suku Baduy itu tidak ada sekolah dan mereka menutup diri dari pendidikan. Nah, walaupun suku Baduy itu bukan dari bahasa Sunda, tetapi mereka masih dianggap kategori serumpun dengan bahasa Sunda, yang merupakan kelompok dalam rumpun bahasa Melayu Sumbawa di cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Ya, begitulah yang aku tahu tentang suku Baduy, walaupun hanya sedikit. Wah, Jelvan keren ya, tahu semua tentang suku Baduy. Makasih. Ini karena aku tertarik sama suku Baduy sih. Tapi masih banyak kok yang aku kurang ngerti. Apaan tuh, Van? Ya tentang sistem mata pencarian suku Baduy. Wah, kebetulan. Kalau materi itu aku sih tahu. Sini biar aku yang jelasin. Suku Baduy itu bermata pencarian dengan memanfaatkan hasil alam dan juga bercocok tanam. Namun yang paling utama adalah bercocok tanam padi huma dan juga berkebun.
Lalu hasil apa saja yang mereka peroleh dari bercocok tanam? Oh, kalau dari itu, dari bercocok tanam mereka mendapatkan padi, gula aren, kolang-kaling, dan sebagainya. Lalu dari hasil alam mereka mendapatkan madu hutan dan juga air nira. Apakah mereka juga membuat suatu produk? Oh, tentu saja ada. Mereka juga membuat kerajinan juga kok. Khas suku Baduy berupa tas yang dinamakan tas koja yang terbuat dari kain yang ditenun. Apakah mereka memperjualbelikan produk tersebut ke komoditas luar? Mereka juga jualan kok. Jualan di kota, hasil alam yang mereka dapatkan itu dijual ke kota dan juga dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan hidup mereka. Dan mereka itu kalau ke kota biasanya berkelompok untuk menjajakan barang dagangannya. Oh, ternyata begitu. Habis dijelasin sama Sutra, aku jadi lebih banyak yang aku ngerti. Tentu saja. Apa masih ada lagi yang kamu tidak paham, Van? Ada sih sebenarnya. Aku masih kurang ngerti tentang sistem kesenian. Oh, kalau itu Unaisa jagonya. Nai, bisa kamu jelaskan sistem kesenian suku Baduy ke Zelvan? Nai, tes. 1, 2, 3. Aduh, tidur lagi. Kayaknya dia habis masuk Zoom, langsung rebahan. Kaum rebahan memang beda. Haha. Iya, ada apa teman-teman? Wah, baru bangun dia. Hahaha. Ini Zelvan tidak tahu tentang sistem kesenian suku Baduy. Apa kamu bisa menjelaskan ke Zelvan? Tentu saja dong, sini biar aku jelaskan. Oh iya teman-teman, tahu nggak sih ternyata suku Baduy pun sama loh seperti suku pada umumnya yang ada di Indonesia. Suku Baduy pun memiliki kesenian yang bertujuan untuk memeriahkan acara tertentunya. Nah, keseniannya itu ada lagu daerah judulnya Cikarile sama kidung atau pantun loh. Biasanya itu digunakan untuk acara seperti apa ya? Biasanya sih ada dalam acara pernikahan ya, kalau yang Unai sebutin tadi di atas. Di samping itu masih ada kesenian suku Baduy yang lain, yaitu alat musik kecapi, angklung buhun, rendo pengiring pantun, sama pantun. Nah, kecapi merupakan alat musik tradisional dari suku Baduy juga yang fungsinya itu sama pada fungsi kecapi pada umumnya, yaitu hanya sebagai pengiring musik. Beda dengan rendo alat musik angklung buhun. Angklung buhun merupakan salah satu kesenian tradisional dari suku Baduy yang pertama kali lahir loh. Di samping itu dia penuh akan magis dan juga sangat sakral. Oleh karena itu, kita tak bisa menyaksikannya setiap saat karena pagelaran ini digelar setiap setahun sekali, itu pun dengan gaya dan versi yang sama. Di samping unsur seninya yang menjadi daya tarik tersendiri karena unik, angklung buhun ini memiliki arti penting yaitu sebagai alat komunikasi kepada masyarakat Baduy untuk mempertahankan kelangsungan suku Baduy agar tidak punah. Nah, rendo merupakan alat musik tradisional dari suku Baduy yang fungsinya sebagai pengiring pantun. Rendo ini biasanya ada saat waktu senggang atau pohon padi mulai berbunga. Jadi ketika pohon padi mulai berbunga kan senggang. Nah, oleh masyarakat suku Baduy dihabiskan dengan mendengarkan pantun yang biasanya dipimpin oleh tokoh masyarakat yang dihormati. Nah, pantunnya ini bukan sembarang pantun yang biasa kita jadikan sebagai lelucon, melainkan sebagai pengingat kepada suku Baduy mengenai sejarah mereka. Oh begitu. Terus suku Baduy itu punya kesenian kerajinan tangan nggak sih? Ya ada dong, suku Baduy pun memiliki kesenian dari kerajinan tangan, yaitu seni ukir batik yang memiliki pola yang unik. Oke, bagaimana, masih ada yang ingin ditanyakan?
Kayaknya sih nggak ada ya. Tapi aku penasaran sama sistem kekerabatan suku Baduy. My time has come. Kenapa? Nggak apa-apa sih. Cuma kalau materi ini aku aja jagonya gitu. Aku bisa materi ini. Jadi biar aku jelaskan ya. Jadi kekerabatan suku Baduy itu menitikberatkan pada tempat tinggal, yang dimana mereka suku Baduy itu menyebutkan bahwa seluruh penduduk desa Baduy merupakan Tengtu Telo Jaru 7, yang artinya adalah bahwa seluruh penduduk yang ada di wilayah Kanekes Baduy merupakan satu kekerabatan yang berasal dari satu nenek moyang. Oh begitu. Tapi kalau nama mereka merujuk pada pihak ayah atau ibu ya? Oh, kalau untuk itu kekerabatannya diambil dari pihak ibunya gitu. Jadi misalkan nama ibunya itu adalah Saritem. Nah, nama anaknya itu bisa Sarinah, Sarimi, atau sari-sari yang lain gitu namanya. Itu misalkan saja ya. Lalu suku Baduy sendiri itu juga dibedakan menjadi 3 generasi. Yang pertama ada Cikesik. Cikesik itu merupakan yang tertua. Lalu ada di wilayah Cikertawana. Cikertawana merupakan wilayah yang menengah. Lalu ada di daerah Cibeo. Nah, Cibeo ini adalah yang termuda dari 3 wilayah tersebut. Jadi gitu. Oh, kalau dalam berkeluarga, apakah suku Baduy punya adat atau aturan yang lain? Kalau untuk aturan lainnya ya pasti ada ya. Jadi gini, suku Baduy itu memiliki prinsip atau sistem menikah monogami, yang dimana seorang pria, seorang laki-laki hanya boleh menikahi satu wanita gitu. Jadi nggak boleh 2 atau lebih. Dan ada lagi aturan di mana sang adik baru bisa menikah setelah kakaknya menikah. Bagaimana penjelasanku? Mulai dimengerti kan? Tentu saja dong. Apa ada lagi yang mau ditanyakan, Van? Bentar deh, aku pikir-pikir dulu ya. Oh iya, aku mau tanya ini tentang sistem religi suku Baduy. Gimana sih? Aku pernah sih baca-baca tentang sistem religi suku Baduy. Apa kamu mau aku jelasin? Wah, boleh banget tuh. Dasar religi orang Baduy ialah penghormatan terhadap nenek moyang dan kepercayaan kepada satu kuasa, yaitu Batara Tunggal. Penduduk Baduy menganut agama khusus yang disebut Sunda Wiwitan atau Sunda Asli. Sunda Wiwitan pada prinsipnya adalah agama Buddha yang dipengaruhi oleh Hindu dan Islam. Agama Sunda Wiwitan juga disebut sebagai Islam Sunda atau agama Adam, karena mereka mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa yang mereka sebut sebagai Batara Tunggal. Dan mereka juga mengakui adanya Nabi Adam, Nabi Muhammad, dan syahadat seperti ajaran Islam pada umumnya. Tapi mereka tidak melaksanakan ibadah sholat yang dilakukan agama Islam. Dalam Sunda Wiwitan memiliki beberapa konsep. Pertama, konsep pikukuh, yaitu adalah keikatan dari adat dan keagamaan yang ditentukan oleh intensitas konsep mengenai karya dan keagamaan. Yang kedua ada karuhun.
konsep kaum itu adalah yang berarti generasi pendahulu yang sudah meninggal. Yang ketiga, ada konsep keambuan. Konsep keambuan itu pada dasarnya ambu berarti ibu. Menurut orang Baduy, ada 3 ambu yang paling penting. Pertama, ada ambu luhur, di buana luhur. Kedua, ada ambu tengah, di buana panca tengah. Dan ada ambu rarang, di buana handap. Acara yang dilakukan suku Baduy yaitu acara seba yang dilakukan setahun sekali, berupa seserahan hasil bumi yang berupa padi, palawija, buah-buahan, gula aren, dan lain-lain. Dalam setiap upacara seserahan hasil bumi yang berupa padi itu diberikan pesan untuk menjaga kelestarian alam, hutan, dan lingkungan. Nah, ada juga nih ritual lainnya, yaitu ada kawalu, yaitu puasa yang dilakukan selama 3 bulan. Perayaan kawalu ini sangat sakral bagi masyarakat Baduy Dalam, dan ini hanya dilaksanakan oleh masyarakat Baduy Dalam. Upacara kawalu ini berlangsung di 3 kampung, yaitu ada kampung Cibeo, ada kampung Cikartawana, dan kampung Cikesik. Ya. Nah, saat acara ini berlangsung, wisatawan luar dilarang memasuki kawasan Baduy karena memang sangat sakral kan bagi orang Baduy. Lalu, tradisi kawalu dirayakan berapa kali dalam 3 bulan? Betul sekali, tradisi kawalu itu biasanya dirayakan oleh warga Baduy Dalam 3 kali selama 3 bulan dengan berpuasa seharian. Kawalu pertama dimulai pada bulan Februari dan Maret. Kawalu kedua dan ketiga dilakukan pada bulan April mendatang. Nah, masyarakat Baduy Dalam dengan ciri khas yang berpakaian putih-putih dan menggunakan lomar atau ikat kepala putih. Nah, ritual kawalu ini dilaksanakan oleh warga Baduy Dalam dengan cara berpuasa selama 3 bulan serta melakukan doa-doa yang khususnya meminta keselamatan bangsa dan negara agar damai, aman, dan sejahtera. Lalu, bagaimana dengan acara pernikahannya? Upacara pernikahan suku Baduy. Nah, upacara pernikahan suku Baduy itu pernikahannya hanya boleh dilaksanakan pada bulan Juni hingga Agustus saja. Orang Baduy menyebutnya sebagai perkawinan sebagai rukun hiruk. Yang dipercaya bahwa perkawinan harus dilakukan karena jika tidak dilakukan maka ia akan menyalahi kodratnya sebagai manusia. Nah, di pernikahan suku Baduy ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada bobogohan atau tahap pengenalan jodoh. Nah, suasana acara bobogohan ini biasanya ditemani dengan alunan alat musik kecapi yang dibawakan oleh pihak laki-laki. Nah, setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menikah, maka dilaksanakan tahapan lamaran. Nah, di lamaran ini juga ada 3 tahapan. Yang pertama itu, calon pria itu harus melapor ke puun dengan membawa daun sirih, pinang, dan gambir secukupnya. Selanjutnya, sirih, pinang, dan gambir itu dibawa ke rumah wanita yang akan dilamar, dilengkapi dengan membawa cincin yang terbuat dari baja putih sebagai mas kawin. Dan yang ketiga itu membawa alat rumah tangga dan baju untuk calon mempelai wanita. Setelah semua proses itu dilakukan, bisa dilalui, maka diadakannya upacara pernikahan yang hanya dibolehkan diadakan pada bulan kelima, kegenap, dan ketujuh. Itu bulan kelima, keenam, dan ketujuh. Pada proses pernikahan, mempelai
pria dan wanita itu mengucapkan kalimat syahadat seperti pada ijab kabul dan disaksikan oleh naib sebagai penghulu. Pencatatan pernikahan itu tidak dilakukan oleh KUA seperti kita biasanya, namun hanya cukup dicatat sama disaksikan oleh puun atau kepala adat gitu. Terbenturnya oleh itu tuh terjadi karena terbenturnya oleh keyakinan mereka gitu. Jadi mereka lebih percaya pada puunnya dibandingkan oleh pemerintah. Dan bagi mereka itu pernikahan hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup. Jadi dan mereka tuh hanya boleh menikah lagi bila ditinggal pergi dan entah nggak kembali lagi, dan jika sudah meninggal itu baru bisa nikah lagi. Jadi nggak bisa kayak punya istri 2, punya istri 3, itu nggak boleh. Wah, kamu tahu banyak ya tentang sistem religi di Baduy. Enggak juga. Aku cuma membaca dikit-dikit. Yang membuat aku ada sih yang bikin aku penasaran tentang teknologi sistem Baduy. Aku pengen baca sih, tapi aku nggak sempat karena banyak tugas. Sistem teknologi Baduy ya. Aku juga penasaran sih gimana sistem teknologi di suku Baduy. Oh, sistem teknologi suku Baduy ya. Aku pernah baca sih itu di waktu luang. Di waktu luangku, ya aku nggak terlalu menguasai materi itu sih, tapi biar aku jelasin yang aku tahu tentang teknologi suku Baduy. Suku Baduy Dalam masih menggunakan peralatan atau teknologi primitif yang berpusat pada pertanian. Contohnya seperti apa tuh kok? Oh, contohnya seperti cangkul, kampak, dan lain-lain. Karena mereka dilarang menggunakan teknologi modern seperti gawai pintar dan traktor. Bahkan saat mereka membangun sebuah sarana seperti jembatan, mereka tak menggunakan paku, tapi mereka mengikat bambu dengan ijuk, dan pondasi jembatan tersebut didasarkan pada pohon-pohon yang tumbuh di tepi-tepi sungai. Oh, ternyata seperti itu ya suku Baduy. Suku Baduy itu hebat ya, bisa kerja tanpa gunain teknologi. Tapi apa suku Baduy luar juga nggak pakai teknologi? Bener gak sih Riko? Tentu saja tidak, karena suku Baduy luar masih menerima budaya dari luar atau teknologi dari luar. Jadi mereka masih menggunakan sabun, pupuk, dan teknologi modern seperti gawai pintar. Jika tidak ada hujan atau mati lampu, internetnya akan lancar. Dan orang yang sudah melek teknologi sudah terbilang lumayan banyak. Bahkan orang di masyarakat di desa Kanekes, orang yang sudah menggunakan internet sudah kurang lebih sekitar 800 orang. Wah, lumayan banyak juga ya. Nah, bagaimana materi yang sudah kujelaskan tadi? Sudah menghilangkan rasa penasaran kalian kan? Belum. Nah, kenapa? Tapi bohong. Wah. So, why we just still here just to suffer? Udah lah. Bagus. Oke, tapi setelah kita semua berdiskusi ini, kita jadi bisa mengetahui kan tentang suku Baduy kan? Ya, tentu saja. Ya. Iya dong, dengan kita belajar dengan cara ini, belajarnya lebih seru kan? Iya. Tentang materi kehidupan suku Baduy juga jadi mudah untuk dimengerti. Baiklah, Zoom meetingnya sampai di sini saja ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Makasih juga. Makasih. Dah. Wah, jawaban keren ya, tahu semua tentang suku Baduy. Lanjut. Ger. Oh iya. Ulang lagi. Wah. Aduh. Enggak, gua. Oh, ternyata begitu toh. Ternyata setelah dijelasin sama Sutra, gampang dipahami juga ya. Tentu saja ulang. Sorry. Bagaimana penjelasanku? Mudah dimengerti kan? Tentu saja dong. Apa ada lagi yang mau ditanyakan, Van? Bentar. Aku pikir-pikir dulu ya. Oh iya, ada yang aku mau tanyain nih tentang
agama suku Baduy. Aku pernah baca-baca tentang itu sih. Nah, bagaimana materi yang sudah aku jelaskan? Menghilangkan rasa penasaran kalian kan? Belum, Apa? tapi bohong. So, why we just still here just to suffer? Udah lah. Nah, let's go. Wah, aku bukan. 3.